Yang sulit adalah introspeksi diri. Yang mudah adalah menghakimi. Jangan merasa diri menjadi paling benar dan paling baik dari segala sisi. Jalani hidup dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, terutama diri sendiri. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 45 disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia tanggal UUD 45 disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia oleh Pancasila. Dalam pembukaan UUD 45 terdapat di alinea pembukaan UUD 45 adalah hasil dari rumusan. Berapa kali UUD 45 mengalami perubahan? UUD sementara berlaku di tahun perkara bikin batal habis pahala puasamu. Nih Bu, kalau saya lihat-liatin pahala puasa nih kayak orang niup balon. Biar gampang Ibu bayanginnya. Dari pagi tuh Bu sampai ke maghrib, kamu tuh kayak lagi niup balon pahala puasa. Tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Sampai datang maghrib, tuh udah jadi gede. Tinggal ikat. Alhamdulillah. Kan begitu? Tapi hati-hati, begitu kena jarum, apa yang terjadi? Pecah, meletus, balon hijau. Itu gara-gara satu jarum bisa habis, nggak bersisa, bukan jadi kecil, bukan jadi pahalanya berkurang, enggak, habis sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirnas shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa aja itu? Ghibah, ngomongin orang. Namimah, ngadu domba. Kadzib, bohong. Al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Dan ini nih kelima-limanya nih mungkin terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain. Tapi kalau kamu sendirian, nggak buka HP, nggak lihat media sosial, nggak baca-baca lambe turah, nggak baca-baca ghibah taimen ya Bu ya, kamu nggak
lihat-lihat hal-hal yang seperti itu. Itu yang diharapkan terjadi ketika datang bulan suci Ramadan. Sayangi Ramadanmu, sayangi Ramadanmu. Ketika Allah mengambil sesuatu yang paling kita cintai di dalam hidup kita, maka yakinilah Allah akan memberikan sesuatu yang sangat menggembirakan kita, yang di luar dari dugaan kita, asal kita ridho menerimanya. Rumah siapakah Nabi Muhammad pilih untuk berdakwah secara rahasia? Jawabannya B. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi manakah yang boleh berbicara sewaktu masih bayi? Jawabannya A. Nabi Isa. Ibadah yang pertama dihisab di akhirat adalah jawabannya C. Solat. Apakah maksud surah Al-Fatihah? Jawabannya B. Pembukaan. Apakah maksud surah Al-Baqarah? Jawabannya C. Lembu betina. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. حديثك يوم تلاقينا لما حكينا بقولي حبيتك عذوقي لقيتك بعيوني فانت وبس ليالي ليالي أسيادي يا حسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin sulit dia akan diatur. Semakin cantik para seorang perempuan, semakin besar peluang dia untuk berkhianat. Dan semakin besar gaji seorang perempuan, semakin besar pula egonya. Tetapi semua itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang mempunyai agama, bagi wanita-wanita yang berakhlakul karimah, bagi wanita-wanita yang solehah. Kepintaran semua manusia di bumi dengan seorang Sayyidah Aisyah itu masih unggul pintarnya Sayyidah Aisyah dengan semua kepintaran perempuan di bumi. Bisa saya gambarkan Bu ya, Sayyidah Aisyah itu saking kuat ingatannya, itu bisa mengingat dan menyampaikan kembali semua peristiwa runtut dari awal sampai akhirnya. Dan dahsyatnya bukan hanya saat beliau ada di masanya, jadi setelah dewasa pun itu bisa cerita masa kecilnya runtut dari kejadian-kejadian, termasuk semua ayat yang turun di era itu kepada Nabi, itu bisa direkam sempurna, jadi tahu kapan turunnya, dalam kejadian apa, seperti apa gambarannya Sayyidah Aisyah. Ya, dan itu dihasilkan bukan hasil dari biasa saja, ditemukan seperti itu adanya, bukan, tapi dari pendidikan keluarga.
Jadi kalau kita belajar biografi Sayyidah Aisyah dan kita ingin ikuti, kalau ibu ingin mencetak anaknya pintar dengan kepintaran yang tinggi dan dimuliakan bahkan oleh Allah, apalagi sama-sama perempuan, maka kita sudah punya referensinya. Jadi sudah Bu, namanya Wonder Woman, Catwoman itu fiktif semua. Kita sudah punya idol yang memang nyata sifatnya, sudah nyata. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang, sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling, di tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkorban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nabi Muhammad SAW, untuk umatku ya Allah, yang mungkin selama hidupnya nggak pernah kurban, Nabi mewakilinya. Itu luar biasa. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan baginda Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Dalam riwayat ilal ju' wal 'atas. "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ilas sahar." Alangkah banyaknya orang berpuasa tidak ia dapatkan kecuali hanya lapar. Dalam riwayat lapar dan dahaga. Dan alangkah banyaknya orang yang bangun di tengah malam yang ia dapat hanya capeknya begadang. Kenapa? Dia melakukan itu semua adalah dibarengi dengan kemaksiatan yang menghabiskan pahala. Jadi sebagian orang tidak sadar bahwasanya kadang melakukan kebaikan dibarengi dengan kemaksiatan. Harapannya adalah diterima kebaikannya, tapi kemaksiatannya telah menghabiskan pahalanya. Dapat apa dia? Dapat dosa malahan. Maka dari itu dalam kita berpuasa hendaknya kita bisa menghindarkan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Seperti tadi menggunjing, mencaci, mengolok. Lesan kita jaga. Tidak mudah emosi. Kita latih di bulan Ramadan sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita juga tetap dalam keadaan normal. Tidak gampang terpengaruh dengan berita apapun yang sampai ke telinga kita. Sehingga kita tidak memberikan reaksi yang negatif terhadap. Berapa banyak orang puasa dari subuh sampai maghrib. Dia berpuasa menahan lapar, haus dia tahan. Ya Allah, ntar tidur, bangun lagi, sholat lagi. Kelaparan dia rasa. Tapi ternyata yang dia tahan cuma lapar dan haus. Kenapa? Pahala puasanya sudah hilang. Isinya selama 1 hari walaupun dia nahan makan dan minum, tapi dia ngomongin orang, gibahin orang, ya, nyari-nyari kesalahan orang lain, berkata kotor. Mohon maaf, hati-hati ibu-ibu sekalian, lagi puasa ngomongin yang vulgar dan kotor itu pun batal pahala puasa. Bukan puasanya, pahala puasa. Ibu, suami libur, lagi bulan Ramadan, ngobrol sama suami. Tiba-tiba yang diobrolin tentang masalah-masalah vulgar. Ya nanti kalau udah maghrib ya. Maghrib gitu. Iya, emang kenapa kalau udah maghrib? Iya pokoknya begitu ya Yahya. Yang diomongin macem-macem dan sampai masuk dalam kategori pembahasan suami istri yang harusnya nggak dibahas gitu. Ketika puasa itu dapat membatalkan pahala puasa. Ya, jadi ini harus hati-hati, jangan sampai kebablasan. Apalagi ngomongin orang lagi puasa, enak apa enggak? Benar. Ketemu di majelis ta'lim nih, di majelis Rumil. Ya, Masya Allah, ada aja kesalahan orang lain yang nampak di hadapan kita. Padahal kita lagi puasa, itu membatalkan pahala puasa secara pahala. Tapi tidak secara zohir. 5 ulama Indonesia yang kealimannya diakui dunia. Bahkan karya-karyanya menjadi rujukan ulama, Jazirah Arab dan Asia. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al-Munir lil Muallim. 2. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, lahir di Kota Tua, Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat di Mekah pada tahun 1916. Dan dia dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram pertama dari Indonesia. 3. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1915 dan wafat di Mekah pada tahun 1990.
Di antara karyanya adalah Fawaidul Janniyah yang menjadi mata kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. 4. Syekh Arsyad Al-Banjari. Lahir di Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1812. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasul Minangkabawi. Lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1970. Ada 6 ciri perempuan yang tidak dilayak dijadikan istri atau dinikahi. Pertama adalah annanah, perempuan yang banyak mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur dan selalu tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Yang kedua itu adalah mannanah, perempuan yang seringkali mengungkit kesalahan suami, mengungkit hal-hal yang tidak dia rasa itu menyenangkan dirinya, jadi seringkali mengungkit. Dan yang ketiga adalah hannanah, perempuan yang sering membayangkan pasangan orang lain atau tidak setia lah secara hati, pandangan itu seringkali membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Yang keempat adalah cirinya perempuan itu disebut dengan haddaqah. Haddaqah ini adalah perempuan yang seringkali menuntut berlebihan kepada suaminya karena dia tidak pernah bersyukur dan selalu ingin hal-hal baru yang menurut dia itu harus dicapai, sehingga walaupun dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk membelikannya atau memenuhinya, tapi selalu menuntut dengan tuntutan yang memberatkan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah barokah. Barokah ini adalah perempuan yang sering bersolek, bertabaruj, mencari perhatian orang lain apalagi di luar rumah selain suaminya. Dan yang keenam itu adalah syaddaqah. Syaddaqah ini adalah perempuan yang cerewet, yang tidak bisa menjaga ucapannya, yang ucapannya itu selalu keluar kata-kata buruk dan menjadi doa buruk buat pasangan ataupun anak-anaknya. Maka ini adalah 6 ciri perempuan yang harus dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan juga bisa menghindari 6 hal tersebut, karena Syekh Maimun Zubair mengatakan kalau kita pengen punya anak yang solih-solihah, salah satu tiang atau paku induknya itu berpusat di seorang ibu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, carilah ibu yang solihah dan carilah perempuan yang tidak begitu cinta terhadap dunia. Karena kalau kita menikah dengan perempuan yang sangat cinta terhadap dunia, maka anak-anak kita juga akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, itu belum ada apa-apanya. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun, tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Makanya orang itu saat bangun dari tidur, di antara ayat yang sunnah dibacakan itu sebagai pesan kehidupan itu Ali Imran 190 sampai ayat 200. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulul albab itu akal sehat. Orang yang punya akal sehat. Siapa yang sehat akalnya itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Akal sehat itu akal yang sering dipakai riset. Silakan kata Allah riset di langit, di bumi, peluang yang bisa dikaji, dipelajari supaya akal terasah. Tapi ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar nggak kenal Allah, berarti ada yang salah. Nabi didesain salah, bukan salah, didesain salah, sehingga itu melahirkan hukum fikih. Nabi itu pernah sholat duhur, itu di riwayat Bukhari hanya 2 rakaat. Setelah itu pulang sampai pintu gerbang mau sampai dalam, sahabat yang kayak kita-kita ini senangnya bukan main, karena ini revisi hukum dari 4 menjadi 2. Senangnya minta ampun itu. Yang kayak saya lah, termasuk jenengan semua. Terus kemudian sahabat yang akabirus sahabat karena beretika gak berani negur, gak berani tanya. Tapi ada sahabat namanya Dzulyaden. Maksudnya menjelaskan dikatakan Pak Quraisy, yang dilakukan Nabi pun ada yang tidak dari wahyu, dan itu bisa dengan arti didesain Allah salah untuk syariat. Akhirnya Nabi ditegur sama Dzulyaden, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Apa ini sholat sekarang jadi 2, apa memang kau lupa? Nabi masih menjawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Nabi kembali tanya semua sahabat, ahakun maqalahu Dzulyaden, apa benar yang dikatakan Dzulyaden? Semuanya bilang benar, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Terus Nabi takbir lagi menambahkan 2 rakaat.
Makanya terkenal di kalangan ahli tafsir, Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa. Alhamdulillah kita sering lupa jadi ya. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mihrab. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yakturu ra'suhu ma'an, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi. Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu. Ya lupa itu, maksudnya lupa mandinya apa lupa junubnya tidak tahu saya. Kata kiai yang bela Nabi itu nunjukkan Nabi itu mesra, mau sholat saja masih dapat jatah katanya. Nah kalau kiai kan tidak mesra, makanya tidak ngalami itu katanya. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa sudah di itu. Kalau yang melakukan Pak Rektor mesti mikir apa ya gitu. Pak Rektor sholat duhur 2 rakaat pasti mikir apa toh nganti lali kan gitu. Sebetulnya itu meraktekkan sunnah Rasul tadi benar. Tidak supaya nanti jenengan nggak salah paham yang dikatakan Pak Kures tadi. Memang ada peristiwa furuyang seperti itu. Yang terakhir saya beri contoh. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang datang jam 4 sore kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha, Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas qadha saja didesain nggak salah. Padahal mestinya qadha itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3 bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Udah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhla' lana lail, kamu jaga, ya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. sampai sekitar jam 8 kalau 8:30 sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi, sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal gimana janji kamu? Katanya Bilal enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal, nyuruh walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa tapi sering didesain Allah itu lupa supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa cara benahinya gimana. Terus yang kedua tentang tadi yang diceritakan Pak Kures belum dikasih nama iktifa kalau dalam bahasa Balaghah. Quran itu sering pakai bahasa yang iktifa. Iktifa itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui. Atau dinisbatkan pada lawan bicara. Misalnya gini, kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang nggak dikenal, dicuri oleh orang yang nggak dikenal. Nggak dikenal itu binisbat kepada siapa? Kepada yang punya rumah kan. Kalau yang nyuruh kan tahu, teman malingnya kan tahu. Sodako rahasia, bagi yang dikasih kan tahu. Bilang rahasia binisbat ke siapa? Nah begitu juga Quran sering cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semua orang Islam tuh iman sama Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ghaib, Nabi musyahad, Nabi maujud musyahad. Tapi iktifa bil ghaibi wa bil musyahad. Orang yang nggak kelihatan saja iman, apalagi sama yang kelihatan. Jadi ada lagi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya, maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi, dan itu lebih mudah kata Allah. Karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membuat dari awal. Jadi ada beberapa bahasa yang binisbat lil mukhatab. Sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha taghrub, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu gharibah, matahari tenggelam. Nggak mungkin matahari yang al-jirmul akbar, fisik yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih kecil, nggak ada. Tapi fi nazaril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha taghrub. Nah, di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali. Misalnya ngendikan watarul jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha taghrub. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat
dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya tidak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Nah, makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Quraisy itu pilihannya dua. Kamu pura-pura nggak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir. Atau ahli tafsir tugas, karena UI butuh pusat studi tafsir, terus ada yang daftar terus masuk gitu saja. Itu nggak ada ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk gitu. Kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok gitu. Kalau dites itu yang lulus saya tok. Ya ini guyon tapi betulan katanya. Jadi apa ya gitu. Jadi memang nah yang tadi yang dikatakan Pak Quraisy memang benar, banyak lafaz ta yang lil wahdah bukan lil jinsi. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsi. Dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, ngintipnya kapan tapi memang di bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya apa Namlatu Sulaiman, beliau zaman itu mungkin belum ila darujatil mustahid, jawab perempuan, alasannya qalat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa, itu namlah liwahdatil jinsi, karena dari kata ya ayuhan namlu ketika jenis pakai tanpa tak, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum ketika sudah wahdah qalat namlatun. Makanya di antara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat, kan kata Allah kan wala taqrabah hadis syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Quraisy, dari saya, setidaknya bertobat lah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Nanti ini Pak Rektor biar ini di struktur UI itu atasan saya, tapi beliau